Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Masyarakat di Indonesia pasti menghadapi berbagai rintangan di sepanjang hidup mereka. Oleh sebab itu, adanya perlindungan sosial sangat penting untuk mencegah, mengurangi, dan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat supaya dapat menghadapi berbagai kerentanan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam pembiayaan perlindungan sosial diberikan melalui dua program, yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial. Adapun program lainnya yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, pembiayaan ultra mikro atau UMI, kartu pekerja, subsidi listrik, dan LPG. Perubahan struktur pengeluaran menawarkan ruang bagi perlindungan sosial untuk ditingkatkan. Tingkat pengeluaran yang rendah membatasi potensi pemerintah untuk berinvestasi dalam pengembangan modal fisik dan manusia yang diperlukan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dalam hal pengeluaran pemerintah, terjadi perubahan komposisi belanja publik. Fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan dari 0,2% PDB pada tahun 2015 menjadi 1,2% PDB pada tahun 2017. Hal ini sebagian disebabkan oleh perubahan komposisi belanja pada tahun 2016. Dengan demikian, perubahan struktur pengeluaran pemerintah Indonesia memberikan peluang untuk meningkatkan perlindungan sosial. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu tingkat pengeluaran yang rendah dan rendahnya kapasitas pemerintah daerah. Pengeluaran untuk program bantuan sosial utama tumbuh dengan kuat. Menurut tinjauan pengeluaran publik Bank Dunia 2017, total pengeluaran perlindungan sosial pada tahun 2016 adalah 177 triliun, setara dengan 1,4% dari PDB dan 15,4% dari total pengeluaran pemerintahan. Terdapat tiga tren penting yang sangat menonjol antara lain. Pertama, belanja perlindungan sosial semakin menjadi prioritas anggaran. Kedua, perbedaan antara asuransi sosial dan bantuan sosial semakin berkurang. Ketiga, Indonesia membelanjakan secara signifikan lebih sedikit untuk bantuan sosial dibandingkan negara lain pada tingkat pendapatannya. Keberhasilan JKN menjangkau bagian tengah yang hilang mengancam keberlanjutan. Pada tahun 2015, sekitar 70 juta peserta JKN non-iuran dan iuran mengklaim total 67,75 triliun, setara dengan 0,55% dari PDB. Hampir setengah dari pengeluaran ini dibiayai oleh anggota iuran dan sisanya dibiayai oleh pemerintah. Pendapatan yang rendah merupakan kendala utama bagi pembangunan Indonesia. Mobilisasi sumber daya dalam negeri yang rendah dan tingkat pendapatan yang rendah menjadi hambatan yang meningkatkan bantuan sosial dan mengurangi kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan cakupan asuransi sosial dapat membantu meringankan beban keuangan publik. Tetapi, perlu ada kebijakan formalisasi yang lebih luas untuk meningkatkan penerimaan pajak. Defisit fiskal Indonesia telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih perlu diperhatikan. Defisit fiskal Indonesia dan tingkat utang menurun. Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan dengan meningkatkan kebijakan makro fiskal yang semakin kuat. Naiknya penilaian ini membuat perbandingan cerminan lingkungan yang semakin baik. Di tahun 2017 hingga 2018, peningkat yang telah diterapkan oleh Standard & Poor's Rating Agency, Fitch Rating, dan Moody Investment Service dinilai sebagai investasi oleh ketiganya. Hal ini membuka peluang bagi kita Indonesia untuk menarik investasi asing maupun domestik. Dampak gabungan dari pajak dan transfer langsung adalah untuk mengurangi ketimpangan. Pajak dan transfer sosial merupakan alat yang kuat dan fleksibel bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan inti sambil mempromosikan keadilan sosial. Dampak gabungan dari pajak dan transfer langsung yaitu pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan akses ke layanan publik, pengurangan kesenjangan regional, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Analisis kejadian fiskal menggunakan metodologi commitment to equity menunjukkan bahwa dampak gabungan dari pajak dan transfer adalah untuk mengurangi ketimpangan sebesar 1 poin persentase. Namun, perlu diingat bahwa dampak pajak dan transfer tidak selalu merata dan dapat membebani individu berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa sistem pajak dan transfer sosial dirancang dengan baik agar dapat mengurangi ketimpangan secara efektif dan adil. Oke, masuk bagian penutup. Jadi, secara keseluruhan, perubahan struktur pengeluaran menawarkan peluang bagi perlindungan sosial untuk ditingkatkan di Indonesia. Dengan meningkatkan pembiayaan perlindungan sosial dan memperbaiki sistem fiskal yang terdesentralisasi, pemerintah dapat memperkuat perlindungan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.